Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Kali ini saya tidak bisa mengetahui untuk seri Vivo ya. Ini ada Vivo datang dalam posisi mati total. Namun saya belum tahu serinya. Sampai video ini saya buat pun saya malah belum tahu ini serinya apa. Jadi mungkin judulnya apa ya? Vivo mati total nggak jadi gitu aja ya. Ini handphone Vivo mati total, posisi mati total, namun handphonenya malah nggak jadi. Jadi kenapa saya buat video? Ya nggak apa-apa. Yang pasti tahu ya nanti kalau teman-teman mati total karena apa? Biar dapat pengalaman ya, dapat pengalaman dari video tentunya dari Merapi Flasher ya. Semoga bermanfaat pastinya. Walaupun tidak tahu namanya, tapi saya akan mencoba untuk memperbaiki handphone ini walaupun nanti endingnya nggak jadi. Jadi video nggak jelas banget ini ya. Nggak apa-apa lah daripada nggak buat video. Oke, seperti ini ya. Untuk langkah pertama, bila mana kita dapati mati total entah HP apapun itu, entah handphone seri apapun itu, kita cek dulu untuk baterainya. Untuk baterainya berapa voltase yang tersimpan di baterai itu sendiri. Di sini masih ada 3,8 volt. Langkah selanjutnya kita akan ukur pakai multimeter analog apakah handphone ini dalam keadaan short atau tidaknya. Dengan probe merah kita hubungkan ke ini ya, seperti ini ya. Ini ada 5 sampai 10 ohm. Lalu kalau kita balikkan, probe-nya harus diam. Jadi bisa dipastikan tidak short ya. Seperti itu di VBAT-nya. Lalu kita akan coba untuk cek konsumsi arus pengisian. Kita gunakan konsumsi arus pengisian saat handphone tanpa baterai. Ini ada 0,3, ada 0,2 sampai 0,3. Untuk konsumsi powernya saya rasa aman. Kita akan coba koneksikan pakai baterai dan kita dapati hanya 0,06. Ini seharusnya kalau pakai baterai itu malah bisa sampai 0,4 hingga 0,5 atau setengah ampere ya. Dan di sini bisa kita pastikan ini tegangan gantung ya, atau ampere dari charger itu tidak masuk. Ya masuk tapi tidak benar ya, seperti itu. Kita hubungkan ke PC ya untuk memastikan apakah prosesornya bekerja dengan baik. Itu kalau saya dapati handphone mati total seperti itu stepnya. Kita hubungkan ke PC dengan baterai atau tanpa baterai. Kalau power dan CPU-nya bekerja, itu seharusnya terdeteksi di Podcom ya. Atau kalau enggak ya hanya berkedip tidak masalah, tapi seharusnya terdeteksi. Dan di sini tidak terdeteksi. Jadi bisa dipastikan handphone ini mati total, namun IC power masih bekerja, IC cas juga masih bekerja. Lalu apa yang menyebabkan handphone ini mati total? Kita bongkar dulu. Tab selanjutnya kita akan gunakan tatitut ini ya, dari dioda atau buzzer dengan multimeter digital ya. Skala dioda atau buzzer kita gunakan fitur dari suara, atau bisa jadi kalau teman-teman dapati kapasitor yang kedua kakinya short, itu menandakan jalur yang dilalui atau kapasitor itu sendiri bermasalah. Saya langsung bisa dapati di sini ada kapasitor yang mungkin bisa menyebabkan handphone ini mati total. Itu ada di kapasitor ini seperti ini. Ada 0,00 itu ground ya. Jadi 0,00 juga di kedua sisinya. Berarti jalur di kapasitor ini bermasalah, atau bahkan bisa jadi kapasitor itu sendiri yang bermasalah. Kalau seperti ini sudah kita dapati, berarti kita wajib untuk membongkar semuanya dulu. Jadi stepnya seperti tadi ya. Pertama kita kalau dapati handphone yaitu cek baterai, cek short atau tidaknya sebelum tekan tombol power on, cek untuk konsumsi arus saat pengisian, cek dengan menggunakan metode PC atau device manager tadi. Lalu kita gunakan langkah terakhir yaitu langkah tatitut itu ya, langkah untuk buzzer atau dioda dari multimeter digital di skala dioda atau buzzer. Untuk probe merah kita hubungkan ke ground, probe hitam kita coba ke titik ukur atau kapasitor yang
kita curigai ya, bila mana kita dapati kedua sisinya itu berubah menjadi ground. Seperti ini, kita lanjut lagi dengan skala dioda atau buzzer. Prop merah kita hubungkan ke ground, prop hitam kita cek di kapasitor yang kita curigai ya. Apa yang harus kita curigai? Yang di kedua sisinya menunjukkan ground atau berbunyi semuanya, seperti itu. Saya akan coba cek satu persatu. Dan ternyata saya dapati itu hampir semua kapasitor di area IC power ini short semuanya. Ini kan mantap ya, shortnya nggak hanya satu titik tapi hampir semua kapasitor ini menunjukkan short ya. Hampir semua kapasitor besar-besar ini yang faradnya besar-besar ini menunjukkan angka 0,00 atau tidak ada hambatan dalam atau berbunyi suaranya ya. Berbunyi kedua kakinya bila kita hubungkan itu berbunyi. Itu menandakan bahwasanya jalur yang dilewati itu bermasalah. Saya akan mencoba untuk menyuntik tegangan di area ini. Ini ada lilitan. Jadi kalau ada lilitan kita dapati short itu dengan metode dioda seperti ini. Ya bisa juga kita curigai, namun ada juga yang patut tidak kita curigai ya. Namun untuk kasus konslet seperti ini, karena di setiap kapasitor yang dekat dengan IC power itu menunjukkan grounding ya, kita lepaskan lilitan yang menuju ke IC power itu sendiri, seperti itu. Kita lepaskan lilitan ini dan ternyata benar ini di salah satu sisinya menunjukkan hambatan dalam ya, itu yang mengalir dari IC power. Berarti bisa kita pastikan untuk IC powernya itu sendiri aman, karena lilitan atau kuil itu sifatnya hanya penghubung atau jembatan. Bila mana kita putuskan lilitannya dan jalurnya aktif kembali, berarti jalur yang aktif sebelum masuk ke jembatan itu aman, dan setelah menuju ke lilitan dan jembatannya aktif itu menunjukkan ground, berarti jalur yang dilewati itu bermasalah. Bingung nggak ya? Ya seperti itu pastinya. Kita coba suntik tegangan di lilitan yang, aduh mohon maaf ini di pinggir jalan. Kita suntik tegangan di jalur lilitan yang satu kakinya sudah ada hambatan dalam dan di sisi yang lain yang harus kita suntik tegangan. Kita gunakan voltase rendah dulu ya. Bisa pakai 2,8 atau 1,8. Itu voltase yang aman ya. Jangan langsung ke voltase VBAT atau 4,2 volt tegangan baterai, itu agak riskan. Jadi bisa kita gunakan tegangan rendah dulu. 1,8 itu biasanya untuk voltase VCC, VCQ itu paling rendah di 1,8 ya. Atau 1,2 juga ada. Dan di sini 1,8 pun ampere sudah menunjukkan 3 ampere lebih. Bisa dipastikan shortnya parah ya. Dan short seperti ini sering disebut dengan short setelah tekan power on. Jadi kalau short di bagian konektor baterai itu sering disebut short sebelum kita tekan power on. Namun untuk short ini short setelah tekan power on ya. Walaupun short seperti itu lebih susah dibandingkan short sebelum on, namun kita wajib untuk mencoba ya. Wajib untuk mencoba di manakah letak IC atau kapasitor atau yang lain yang bermasalah. Seperti ini penanganannya. Jadi kita perlahan, saya dibantu dengan bekas truk ATM yang mungkin teman-teman sudah buang, namun bisa kita gunakan ya. Dan saya dapati ada yang panas di area CPU ini. Saya dapati ada yang panas di area CPU dengan menggunakan tegangan 1,8 volt saja. Jadi lebih baik saya akan coba untuk tinggikan ya tegangannya di 2,8 volt. Dengan OCP saya matikan atau over current protect ini saya matikan biar power supply-nya tetap geber terus ya, atau MBR-nya on-kan terus. Dan teman-teman bisa langsung mengambil kesimpulan itu apa yang menyebabkan struk ATM-nya berubah menjadi berwarna hitam. Bisa teman-teman tarik kesimpulan sendiri ya.
Dan kenapa kok nggak jadi? Ya itu tadi, sudah masuk ke otaknya ya atau prosesornya. Sedangkan ini saya coba cek satu persatu, jadi saya belum langsung menyimpulkan CPU-nya bermasalah. Saya akan coba cek satu persatu, ternyata kapasitor-kapasitor di balik CPU juga menghitam ya. Jadi saya belum langsung bisa menarik kesimpulan di bagian prosesornya, namun saya akan mencoba untuk mencabut kapasitornya satu persatu dulu. Semoga masih ada rezeki ya di sini. Jadi jangan langsung down ya, jangan langsung down. Ini CPU-nya sudah cancel saja, bukan seperti itu ya. Kita coba cabut-cabut dulu nih kapasitor-kapasitor yang menghitam tadi di stroke ATM. Mungkin kalau masih rezeki ya di bagian kapasitor-kapasitor ini ada salah satu yang menyebabkan short ya, bisa jadi. Namun karena mau efektif ya pakai skematik ya, jangan hanya meraba-raba atau suntik tegangan seperti ini. Ini juga enggak direkomendasikan. Namun karena saya sendiri lebih simpelnya seperti itu, karena datang dalam posisi mati total, bila mana kita akan cek tegangan manajemen atau energi manajemennya, kita terlalu ribet ya. Kita dikejar waktu juga. Tapi pastinya lebih bagusnya atau lebih baiknya memang SOP-nya seperti itu. Standarnya untuk pengerjaan memang kita butuh skematik atau harus tahu berapa tegangan yang dialiri atau tegangan yang harus masuk ke IC itu sendiri. Jangan hanya langsung suntik tegangan seperti itu juga nggak recommended ya. Namun saya suntiknya hanya di tegangan kecil-kecil dulu, dan bisa teman-teman dapati ini kapasitor-kapasitor yang sudah saya lepaskan pun ternyata saya cek pakai multimeter digital masih tetap short. Jadi ya gimana ya, mungkin agak sedikit putus asa mungkin kalau sudah kita cek kapasitor-kapasitor tertentu masih short. Ya mau gimana lagi. Seperti kasus kali ini ya, sudah saya coba cabuti satu persatu kapasitornya, tetap saya dapati short ya. Dan bisa kita pastikan untuk CPU-nya ini bermasalah atau prosesornya bermasalah. Untuk serinya apa atau ini MSM 8917 MSM 8917 MSM 8917 9AA. Vivo apa ya? Vivo nggak tahu itu. Ini tutorial apa atau ini? Nggak jelas. Ya sudah, seperti ini adanya. Untuk Vivonya nggak tahu, datang dalam posisi mati total, kerusakan ada di prosesor. Semoga teman-teman dapat menarik kesimpulan. Sebelum kita kasihkan ke user, kita cek lagi ya. Pakai power supply, tadi tegangan tanpa baterai ada di 0,3 masih tetap sama. Kita hubungkan baterai tadi tegangan 0,06 masih juga tetap sama, berarti bisa kita tarik kesimpulan untuk Vivo nggak tahu seri ini kerusakan ada di CPU atau prosesornya. Semoga tutorial kali ini dapat membantu teman-teman walaupun tidak berhasil. Jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.